namanya yang disebut sebagai buffer. Buffer ini digunakan untuk menyimpan inventories untuk tahap hilir rantai pasokan, untuk memungkinkan seluruh jaringan produksi atau distribusi bisa menangani secara efisien. Sebenarnya terjemahnya agak sedikit ini ya, intinya memungkinkan jaringan produksi dan distribusi ini bisa berjalan secara efisien dan kemudian dan bisa menghasilkan nilai ekonomis yang signifikan di sini. Nah, kemudian untuk ini sebenarnya ini kok berjalan. Ini harusnya berjalan. Kemudian ada tipe, kemudian di dalam warehouse ini ada beberapa aktivitas yang kemarin sudah kita pelajari di kelas sebelumnya. Contohnya ada consolidation center. Contohnya untuk consolidation center itu kita bisa mengumpulkan dan mengkonsolidasikan produk dari beberapa titik manufaktur dalam suatu perusahaan di situ. Jadi contohnya dari fasilitas produksi yang berbeda itu bisa digabungkan di situ dan dikonsolidasikan untuk pengirimannya mau kemana dan sebagainya. Kemudian untuk konsolidasi ini memungkinkan untuk mengontrol biaya operasi transportasi dengan memungkinkan pengoperasian pengangkut yang sesuai dengan kapasitasnya dan mengurangi jumlah operasi pengiriman dan penerimaan atau operasi untuk nanti ada salah satu tempat yang kita gunakan untuk pengiriman dan penerimaan. Jadi intinya adalah bagaimana menurunkan biaya untuk pengiriman dan sebagainya. Jadi contohnya gini, kalau di suatu perusahaan ini ada tiga jenis produk contohnya. Ini produk A, produk B, dan produk C. Di sini contohnya ini produk A, produk B, dan produk C. Ini diproduksi di fasilitas yang berbeda. Katakanlah yang satu di unit A, yang satu di unit B, yang satu di unit C. Kemudian ini menghasilkan produk. Kemudian bagaimana caranya supaya kalau digabungkan, ini digabungkan akan saya pakai warna berbeda. Jadi kalau ini digabungkan di gudang ini kemudian diangkut dengan masing-masing bisa berisi produk A, produk B, dan produk C dengan contohnya sama-sama diangkut ke Surabaya atau ke Jakarta dengan satu alat angkut yang sama. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, kalau aktivitas pengangkutannya semakin banyak, aktivitas bongkar muatnya semakin banyak di sini, tentu biayanya juga akan semakin besar. Tetapi kalau biaya untuk bongkar muatnya itu relatif kecil, relatif sedikit, maka biayanya juga semakin sedikit di situ. Dan kemudian di kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana aktivitas-aktivitas yang diperlukan di sini. Contohnya ini pentingnya konsolidasi ya, ini contohnya. Ini adalah tadi perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, atau departemen A, departemen B, departemen C, atau anak perusahaan A, anak perusahaan B, anak perusahaan C. Kemudian ini dikirimkan ke retail yang berbeda di sini. Contohnya perusahaan A ini menghasilkan sabun cuci piring contohnya. Ini bukan perusahaan A, tapi pabrik A contohnya. Pabrik B menghasilkan deterjen. Pabrik C menghasilkan pasta gigi. Contohnya bagaimana ini dikonsolidasikan di situ. Jadi mengkonsolidasikan yang mau dikirimkan ke retailer atau ke distributor A itu jumlahnya berapa. Yang mau dikirimkan ke distributor B jumlahnya berapa. Dan seterusnya di situ.
Dan kemudian untuk aktivitas gudang yang ada, aktivitas dalam gudang yang ada, ini ada beberapa aktivitas. Sebenarnya saya perbesar karena kurang besar ya. Yang pertama di sini ada aktivitas advice, kemudian ada receiving, kemudian checking, kemudian ada cross docking atau cross dock, kemudian di sini ada aktivitas pathway, kemudian ada aktivitas storage, kemudian ada aktivitas picking, kemudian ada aktivitas packing, kemudian ada aktivitas value addressing address, kemudian ada aktivitas dispatch di sini, dispatch. Nah, aktivitas ini menunjukkan bahwa aktivitas yang ada di gudang itu dimulai dari aktivitas pre-advice. Pre-advice itu apa? Nanti di sini dijelaskan. Pre-advice atau prasaran ini disebutkan pesanan pembelian atau pemberitahuan pengiriman lanjutan di sini. Ya ini intinya menerima stok sesuai dengan stok keeping unit dan kuantitas yang diharapkan adalah langkah pertama menuju ke ini. Kemudian jadi ada pre-advice ini menunjukkan sebenarnya aktivitas ini sebenarnya adalah aktivitas untuk memberikan informasi mengenai produk apa yang akan diterima, material apa yang akan diterima, kemudian atau stok keeping unit yang akan diterima itu apa saja, dan kemudian berapa persen, berapa jumlahnya, kemudian variasinya apa saja dan sebagainya. Ini masuk ke pre-advice ini. Kemudian ada receiving. Receiving ini kaitannya dengan penerimaan terkait dengan jumlah stok yang kita terima di stok yang kita terima. Kemudian ada proses checking di sini. Nah, proses checking di sini menunjukkan proses untuk memeriksa apakah jumlah yang didapatkan itu sesuai atau tidak. Kemudian ada cross dock, ini cross docking. Kemudian ada dispatch. Kemudian yang ini jalur yang ini masuk ke pathway. Pathway ini pengangkutan untuk disimpan. Nah, jadi untuk yang checking di sini, checking itu bisa semuanya dicek, atau kalau tidak hanya sampelnya saja. Contohnya Anda beli beras di situ, Anda beli beras 5 ton, 50 ton. 50 ton itu kan tidak semuanya dicek di situ. Akan hanya sekian karung saja yang di sampling, diambil di situ. Nah, itu masuk ke dalam proses checking. Atau mungkin checking terkait dengan pemberkasan dokumennya. Dokumennya sudah sesuai atau belum, jenis berasnya sudah sesuai atau belum, itu dilakukan checking. Warnanya sudah, warna putihnya sudah sesuai atau belum, atau mungkin kalau itu material, terkait dengan material sudah sama, nanti materialnya apa, tingkat kekerasannya berapa, dan sebagainya, dilakukan pengujian. Kemudian ada pathway. Pathway ini dari nanti ada tempat untuk receiving, ini diangkut di situ. Jadi diangkut ke satu titik ya, satu titik yang sama di situ. Kemudian di sini ada storage. Storage ini menunjukkan lokasi untuk penyimpanan. Jadi kita bawa ke lokasi penyimpanannya, dan kemudian di sini ada proses picking, kemudian ada proses packing di sini. Packing ini nanti dibawa untuk bisa dibawa ke
ke lantai produksi ataupun ke fasilitas pengolahan dan sebagainya. Kemudian nanti selanjutnya akan dilanjutkan ke proses packing. Packing ini dilakukan pengemasan dan kemudian nanti di dispatch ini ditempatkan dalam palet-palet khusus atau dalam kontainer dan sebagainya. Nah, nanti bentuknya akan menjadi ada yang menggambarkan seperti ini. Ini adalah proses receiving, kemudian ini akan dibawa ke sini untuk proses cross docking, dan kemudian untuk yang berikutnya adalah untuk shipping. Jadi kalau cross docking di sini ini berarti dari diterima itu tinggal dipindahkan saja. Maksudnya tidak melewati proses untuk menambah nilai. Bedanya kalau yang dengan yang ini tadi, di sini ada value adding service, ada proses untuk menambah nilai di situ. Menambah nilai itu berarti bisa jadi adalah proses produksi atau proses pengemasan ulang dan sebagainya. Oke, seperti ini alurnya. Kemudian ada reverse storage. Reverse storage ini biasanya digunakan untuk menempatkan stok-stok yang sudah tidak dipakai atau sudah yang apa namanya reject dan sebagainya di situ. Jadi pada saat receiving itu kita bisa mengecek tergantung produknya apa ya. Kalau yang tadi beras itu kan sampling saja, nanti diambil sekian dari sekian karung itu diambil sekian sendok atau sekian cangkir beras untuk dicek di situ, dan biasanya itu dilakukan secara acak. Nah, kemudian kalau untuk produk elektronik dan sebagainya, itu untuk produk yang besar itu biasanya dilakukan pengecekan di situ. Kecuali yang mungkin sudah di packing dalam bentuk kardus dan sebagainya, atau mesin-mesin itu biasanya harus dicoba di situ. Nah, untuk proses mencoba di sini kita menggunakan cara pengetesan. Nah, nanti kalau tidak jalan di situ akan dikembalikan lagi. Jadi akan dikembalikan sehingga nanti disimpan ke dalam reverse storage tadi. Kemudian yang selanjutnya ini adalah yang reverse ini bisa dikembalikan. Jadi untuk reverse yang storage, untuk yang barang yang sudah reject itu bisa dikembalikan nanti dengan skema tertentu. Mungkin ketika besok ada pesanan pengiriman lagi, kemudian item-item yang tidak layak itu bisa dikembalikan menggunakan pengiriman yang sama. Seperti itu. Kemudian ada di sini ada aktivitas untuk replenishment atau pengisian kembali. Kemudian ada tipikal dari stock keeping unit. Stock keeping unit ini bentuknya macam-macam ya. Ini contohnya kalau kita ini contohnya kardus. Contohnya kardus, kemudian isinya adalah sebenarnya isinya adalah penjepit kertas di situ. Nah, yang didapatkan kalau Anda belinya dari katakanlah yang membuat itu dari Cina di situ, ketika Anda impor ke Indonesia dengan menggunakan layanan kapal dan sebagainya, itu kan tidak mungkin datangnya hanya satu penjepit kertas ya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini kan satu penjepit kertas ya di sini. Kan tidak mungkin dari Cina sana ngirim satu penjepit kertas seperti ini. Nah, yang masuk yang datang di situ bisa jadi dalam bentuk tumpukan kardus yang bisa diterima dalam satu kontainer ataupun dalam satu palet di sini. Biasanya kalau pesannya banyak itu biasanya satu kontainer. Isinya nanti kalau dibuka itu ada sekian palet di situ. Di dalam palet itu ada kardus. Jadi katakanlah di satu palet isinya
10 kardus, ya. Maka di sini isinya nanti akan dipecah menjadi 10 kardus. 10 kardus itu ternyata kardusnya kardus coklat. Kalau itu dibuka lagi, nanti ada kardus yang kecil-kecil, contohnya. Berapa kardusnya? Oh, mungkin di dalam satu kardus yang coklat ini ada 20 kardus yang kecil. Kalau yang setelah dibuka lagi di sini nanti kok ternyata masih ada masih ada kemasan yang lebih kecil-kecil lagi di situ. Jadi dalam pengiriman itu tidak hanya satu ini ya, tidak hanya satu tidak hanya satu unit, tetapi bisa jadi itu dalam ukuran satu lot tertentu. Jadi lotnya itu berapa? Nah, ini yang berbeda-beda antara satu produk dengan produk yang lainnya. Oke, silakan ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, silakan Mas Chandra. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, kemudian tadi kita membahas proses receiving. Jadi proses receiving itu adalah proses penerimaan. Jadi kita bisa menerima ada suatu area tertentu untuk menerima menerima material atau menerima komponen atau menerima paket yang kita pesan di sini. Nah, penerimaan ini melibatkan beberapa langkah kunci yang harus dilakukan di sini untuk memastikan bahwa item dan kuantitas yang tepat itu diterima di situ. Jadi dalam penerimaan ini ada ini contoh satu gudang. Kalau ini Anda lihat areanya seperti ini. Kemudian ini gudang ini memanjang ya, gudangnya memanjang. Kemudian di sini ada area untuk bongkar muat. Jadi kalau Anda melihat gudang itu bongkarnya di mana, nanti ada biasanya area receiving atau shipping area. Nah, receiving atau shipping area ini tempat untuk merapatnya truk, merapatnya kereta api, merapatnya pesawat, atau mungkin merapatnya kapal di situ. Itu macam-macam. Satu gudang dengan gudang yang lainnya bisa berbeda tergantung moda transportasinya. Kalau gudang ini moda transportasi yang dirancang adalah truk, ya kurang lebih bentuknya seperti ini. Di mana di sini tempat untuk melakukan bongkar muat truk itu diparkir, kemudian nanti dilakukan penurunan atau penurunan barang, atau kalau itu terkait dengan shipping area itu nanti barangnya diangkut ke dalam truk tersebut. Kemudian ada yang lainnya, ini ada beberapa lainnya adalah selective rack batch storage. Jadi ini adalah raknya. Kalau tadi ini adalah fasilitasnya, ada receiving atau shipping area. Kemudian di dalam gudang itu ada aktivitas storage, ada aktivitas penyimpanan. Nah, aktivitas penyimpanan ini bisa dilakukan di dalam rak-rak yang ada di sini. Nah, masing-masing rak ini punya ukurannya. Sudah dirancang dengan ukuran tertentu. Jadi palet yang digunakan itu sudah standar. Tidak mungkin Anda merancang raknya ini untuk ukuran palet 1,5 kali 1,5, tetapi yang datang paletnya lebih kecil atau lebih besar di situ. Jadi itu sudah ada standarisasinya di situ. Untuk palet itu seberapa ukurannya, meskipun ada sedikit perbedaan, tapi biasanya tidak terlalu jauh. Nah, dan di sini sudah disesuaikan dalam penyimpanan ini, disesuaikan suhunya. Jadi suhunya itu juga sudah dipertimbangkan. Kalau Anda menyimpan gula di situ, tentu
suhu ruangan yang dibutuhkan akan berbeda kalau Anda menyimpan besi atau menyimpan yang lainnya di situ. Atau mungkin yang disimpan adalah bawang, katakanlah. Bawang itu juga sama. Kalau bawang itu apa namanya? Kalau bawang nanti disimpan di suhu yang lembab, itu bawangnya belum digunakan, tahu-tahu sudah tumbuh di situ. Atau daging itu juga sama, nanti butuh area penyimpanan khusus. Kemudian di dalam gudang juga ada area untuk floor stacking bed storage. Jadi ini untuk penyimpanan tadi. Jadi untuk penyimpanan ini bisa diletakkan dalam bentuk seperti ini. Jadi tidak apa namanya, tidak dalam tumbuhan rak yang naik ke atas tadi, tetapi dalam lantai-lantai yang seperti ini. Biasanya untuk barang yang memiliki beban yang cukup berat. Dan kalau itu ditempatkan di rak tadi, itu justru bisa jadi akan membahayakan karena bobot ataupun ukurannya yang besar. Kemudian ada yang lainnya, ada pabrik yang memiliki automatic storage atau retrieval system atau ASRS. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini dibuat seperti ini ya. Ini di sini ada bed conveyor, kemudian di sini ada raknya. Jadi nanti hasil yang dilewatkan dari bed conveyor itu akan dibawa ke rak-rak yang ada di atasnya. Apakah raknya itu bisa berputar dan sebagainya, itu ada yang mengembangkan bisa demikian. Nanti raknya berputar naik turun dan seterusnya. Yang jelas tidak karyawannya manjat sampai atas, yang bukan seperti itu. Kemudian ini contoh lagi adalah di sini ada proses picking. Tadi kita ketemu proses picking, bagaimana kita melakukan pengambilan barang yang ada di gudang yang sudah kita simpan, kemudian kita ambil. Salah satunya bisa menggunakan flow rack ini, flow rack base picking ini. Jadi karyawannya nanti akan bekerja di sini, di jalur sebelahnya, di jalur ini, jalur yang ini, jalur yang warna abu-abu ini, dan kemudian nanti akan menempatkan produk apa yang mau diambil ke dalam ini, ke atas bed conveyor ini. Kemudian ada yang contoh lainnya, ini adalah proses cross docking. Contohnya proses cross docking ini intinya hanya memindah saja. Kalau cross docking operation ini memindah apa yang dibawa oleh truk satu, dipindah nanti ke truk yang lainnya. Kemudian ini ada dragline, ini nanti saya carikan fotonya yang lebih terkini ya. Ini saya dapatkan dari buku. Jadi itu adalah aktivitas yang ada di gudang. Nah, aktivitas yang ada yang paling banyak dilakukan di dalam gudang itu adalah aktivitas receiving. Kemudian nanti yang selanjutnya ada pathway, storage, kemudian order picking, kemudian ada packing, ada loading, kemudian ada stock counting, kemudian ada value added service, kemudian ada other activities. Ini aktivitas-aktivitas yang ada di gudang seperti itu. Nah, untuk tugas Anda nanti silahkan dari aktivitas-aktivitas yang ada di gudang itu silahkan Anda buat ringkasannya mengenai aktivitasnya seperti apa, dan kemudian bagaimana syarat kerja atau standar operating yang digunakan di situ. Jadi contohnya untuk proses receiving itu
mungkin Anda bisa mengambil contoh juga boleh, mencontohkan di satu perusahaan, kemudian nanti proses receiving-nya seperti apa, kemudian menggunakan peralatan apa, kemudian nanti ada pathway-nya seperti apa, kemudian storage-nya menggunakan model yang mana, kemudian nanti order picking-nya menggunakan cara apa, apakah dengan tadi diambil satu-satu, ataukah mungkin dengan menggunakan cara-cara yang lainnya, atau packing di situ. Kalau ada packing ya nanti boleh dicontohkan proses packingnya seperti apa dan seterusnya. Jadi Anda boleh mengambil contoh dari YouTube, dari internet, ataupun dari yang lainnya. Atau kalau Anda kesulitan mendapatkan contoh, Anda boleh menjelaskannya. Menjelaskan saja itu juga boleh, silakan. Yang penting bisa menginformasikan mengenai aktivitas-aktivitas yang ada di sini. Dan ini tugasnya tugas kelompok, satu kelompok 2 mahasiswa maksimal 3. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya boleh izin bertanya, Pak? Mas Devito. Terima kasih, Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Immanuel Devito, Pak. Pada tahun 2020, saya sempat bekerja sebagai daily worker pada perusahaan PT Highstar atau Bintang Dagang gitu, Pak. Itu perusahaan bergerak di logistik atau bisa dibilang semacam gudang konsolidasi gitu, Pak. Iya. Nah, di situ saya ditugaskan di bidang inventory sebagai staff stok opnam. Kegiatan stok opnam ini, Pak, yang saya mau nanya nih, Pak. Kan stok opnam itu kan menyesuaikan catatan akuntansi yang ada dalam perusahaan tersebut atau dalam gudang tersebut dengan jumlah barang yang tersedia kan, Pak. Nah, itu pertanyaan saya, seberapa penting sih, Pak, tentang stok opnam atau stok counting ini, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, kalau menurut saya stok opnam itu intinya memastikan jangan sampai nanti di gudang itu kan kita di sistem itu kan muncul tulisannya. Contohnya muncul tulisannya kalau kita buka di sistem muncul kita mau cari katakanlah barang tipe B katakanlah seperti itu, muncul tulisannya 10 unit di situ. Kemudian tiba-tiba ada pesanan, tiba-tiba ada pesanan jumlahnya 9 unit di situ. Nah, stok opnam itu sejauh yang saya tahu, kalau saya biasanya sering berinteraksinya di gudang buku ya di situ. Di gudang buku itu memastikan bahwa 10 itu tersedia di gudang atau tidak di situ. Karena yang terjadi kadang 10 itu memang masih tersedia. Ketika ada pesanan 9, kemudian kita terima di situ, kemudian tetapi setelah dicek di gudang kok tidak ada barangnya di situ, maka itu menjadi dan kalau barang yang diminta tadi sudah terlanjur dibayar dan sudah terlanjur disepakati, apalagi nanti ada yang kontrak dengan penalti dan sebagainya, tentu kalau tidak ada itu akan merugikan perusahaan. Nah, stok opnam sebenarnya memastikan saja bahwa kalau di sistem itu tertulis 10 ya benar-benar ada 10. Kalau dari 10 itu kok ternyata ada satu yang sudah tidak layak lagi dijual, ya tentu di situ akan dimasukkan lagi, diupdate informasinya. Sejauh yang saya tahu seperti itu kalau di buku. Kalau nanti di stok opnam yang lain itu bisa saja berbeda. Yang dilihat katakanlah kelayakannya kan berbeda. Kalau di buku itu kan kalau bukunya masih ada di situ, masih bisa dijual, masih layak dijual, itu sudah cukup. Tapi mungkin kalau stok opnamnya itu terkait dengan bahan-bahan yang perishable atau produk dan sebagainya, itu kan bisa saja terkait dengan perishable-nya, tapi terkait dengan kadaluarsanya. Itu contohnya contohnya stok opnamnya terkait dengan makanan kaleng di situ. Makanan kaleng itu kan yang dicek itu kan tidak hanya tidak hanya masih ada makanan kalengnya atau tidak, tetapi kadaluarsanya kapan dan sebagainya, itu juga
biasanya akan dicek di situ. Karena standarnya kan kalau buku kan hanya fisiknya masih layak atau tidak. Tapi kalau makanan kaleng itu kan kita bisa cek tanggal kadaluarsanya ini masih layak dijual sampai kapan dan sebagainya. Kalau itu sudah terlanjur dibeli kemudian besok katakanlah makanan kaleng itu akan kadaluarsa di bulan April contohnya. Apa yang harus dilakukan di situ? Apakah akan diobral ataukah akan dikembalikan dan sebagainya, masing-masing punya strategi yang berbeda. Ya, oke, terima kasih Mas Devito pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan. Terima kasih juga Pak atas jawabannya. Oke. Mohon izin bertanya Pak. Silakan. Apakah di sistem pergudangan itu juga bisa diterapkan sistem antrian seperti misal di suatu layanan umum atau layanan publik gitu ya? Seperti Vivo atau yang lain gitu Pak? Bisa saja sih, itu kan kalau antrian kan memang otomatis ketika ada ketidaksesuaian antara jumlah yang dilayani dengan yang dibutuhkan yang meminta dilayani, itu kan pasti terjadi antriannya itu bisa macam-macam, apakah antrian untuk di packing ataukah antrian untuk dikirimkan dan sebagainya. Itu pasti akan terjadi di gudang, biasanya juga sama terjadi antrian tersebut. Nah, masalah yang mau dikirim itu apakah Vivo atau Livo atau yang mana, atau mungkin terkait, kalau Vivo itu terkait dengan storage-nya, terkait dengan penyimpanan biasanya. Kalau kita contohnya berasnya yang datang, yang katakan hari ini datang beras yang dipanen bulan Februari contohnya. Nanti ada besok datang lagi beras yang dipanen bulan April, kemudian besok datang lagi beras yang dipanen bulan Mei atau bulan Juni contohnya. Nah, itu kan masing-masing tinggal nanti mau dipilih yang mana dulu digunakan, apakah yang beras bulan yang kalau ada pesanan itu mana yang mau diambil lebih dulu. Itu seperti itu kalau untuk storage. Tapi kalau untuk pelayanan yang terkait dengan pengiriman itu tidak otomatis yang awal dikirimkan lebih dulu, tidak, biasanya terkait dengan ketersediaan alat angkutnya di situ. Kalau alat angkutnya, kapalnya contohnya dikirimkan dengan kapal ya. Kalau kapalnya besok tanggal 7 katakanlah baru datang, ya maka di situ antriannya mengantri untuk diangkutnya adalah tanggal 7. Meskipun ada yang lebih baru katakanlah yang lebih baru, kemudian nanti setelah selesai di packing bisa diangkut hari ini, ya hari ini, seperti itu. Jadi kadang disiplin antriannya bisa berbeda antara storage dengan disiplin antrian yang ini ya, yang untuk pengiriman dan sebagainya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi Mas Chandra? Cukup, terima kasih. Oke. Seperti itu, jadi nanti mungkin kapan-kapan kalau kita sudah selesai PPKM ini, semoga kita bisa jalan-jalan ke bidang. Memang kalau kita tidak bisa mendatangi bidang secara langsung, itu kadang ada banyak hal yang tidak tersampaikan di situ. Jadi yang sulit untuk dicerna, sulit untuk dipahami. Mungkin kalau kayak Mas Devito itu memang sudah pernah bekerja di gudang, itu kan tentu akan sangat familiar di gudang itu ada paletnya seperti apa, kemudian ada forkliftnya seperti apa, raknya seperti apa, stock keeping unitnya nanti dinomori seperti apa, tentu sudah sangat familiar. Tapi kalau kita yang masih yang interaksi dengan gudang itu mungkin masih belum banyak, tentu ada membutuhkan waktu untuk mempelajari dan mengenal lebih jauh. Ya mungkin semoga saat Anda magang, paling tidak kalau Anda magang bisa masuk ke gudang, bisa mempelajari
bagaimana aktivitas di gudang, bagaimana strategi yang ada di gudang, dan bagaimana aturan-aturan yang ada. Nanti diharapkan Anda sudah mahir atau menguasai terkait dengan manajemen gudang di situ. Apalagi nanti kalau Anda bisa mengambil sertifikasi terkait dengan gudang, tapi biasanya untuk sertifikasi dibutuhkan pengalaman biasanya. Kita butuh pengalaman kerja di situ. Kalau Anda mau ke sertifikasi ke EPICS dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah 11.35 dan mendekati Jumatan ya. Nanti silakan saya cukupkan dulu sampai sekian. Nanti untuk tugasnya silakan dikerjakan kelompok. Anda tinggal berikan contoh atau menjelaskan yang ini saja. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.